بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa qala rasul nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syukurum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua
Tanfiziah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Abuya kita, Profesor Dr. Kiai Haji Syekh Akil Sirot, yang saya hormati Ketua PCNU dari mulai Rois dan Ketua Tanfiziah dan seluruh jajarannya, pengurus Ansor, Panser, kemudian juga tamu undangan yang berbahagia. Juga saya lihat hadir di sini para aparatur pemerintah dari kepolisian, pemerintah daerah, para alim ulama, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, saya bersyukur karenillahi Rabbi atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita mendapat keberkahan yang luar biasa dihadiri oleh Ketua PPNU kita dalam acara peresmian berdirinya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Depok, yang ini barangkali satu-satunya perguruan tinggi yang pakai merek N bagi di Depok. Jadi ini mudah-mudahan sebagai awal kita mengabdi khususnya di Kota Depok, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Saya atas nama pengurus yayasan, sebenarnya Pak Kiai ini nggak mimpi, tapi memang kelihatan sangat cepat, waktunya juga tidak terlalu lama, sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lah barangkali proses akuisisi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Husnayain Jakarta. Ini kebetulan kemarin baru saja kami tanda tangani di Kopertais DKI Jakarta, dan pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Pembangunan Arido. Kebetulan saya diamanahkan jadi ketua, maka saya minta doa dan restu kepada seluruh warga Nahdliyin khususnya yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Ini saya harapkan berdirinya perguruan tinggi ini mudah-mudahan bisa menjawab untuk kelangsungan masa depan warga Nahdliyin di Kota Depok khususnya, dan Nahdliyin Jawa Barat lebih besar barangkali ke tingkat nasional nanti. Saya mohon doa agar bisa diberikan kekuatan, juga diberikan kemampuan untuk mengelola lembaga ini. Oleh karena itu saya yakin bahwa saya manusia tentunya tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Saya butuh bantuan dari berbagai pihak, terutama dari ketum kita. Ini barangkali karena mendirikan STIE-NU Arido ini memang dikerjakan sudah lama, tapi keberanian baru muncul belakangan ini, kira-kira begitu. Nah, inilah barangkali kondisi real kita, tapi alhamdulillah dengan adanya STI ini saya punya keberanian. Akhirnya dengan waktu dan modal yang semangat saja, saya sudah menjadikan pembeli tanah untuk khusus pembangunan STI ini. Kemarin tidak berpikir itu. Mudah-mudahan saya mohon doa agar tanah yang saya selesaikan ini selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga gedungnya nanti akan terpisah dari gedung ini, karena tidak mungkin kita berlama-lama. Mudah-mudahan tidak. Saya punya target 1 tahun berapa 2 tahun Pak Direktur. Ya, ini direktur kita ini ketawanya, senyumnya manis sekali. Mudah-mudahan dengan senyum yang manis ini tanda kehidupannya nampak di depan, kira-kira begitu ya. Cuma kata Pak Ketum tadi, itu sudah dokter belum? Saya bilang harus jadi dokter, kata saya begitu. Jadi kalau ketua yayasan nggak perlu dokter barangkali. Jadi kalau ketua yayasan ya ikutin dokternya dengan Abuya sajalah barangkali begitu. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan, dan kebetulan juga Abuya ini nanti ada setelah peresmian ini akan ada pembukaan Laksar Panser yang ini diikuti tidak kurang dari 130 orang.
Mudah-mudahan latsar ini bermanfaat dan bisa mewarnai Banser di Kota Depok yang jumlahnya katanya baru 100 apa 200. Ya kemarin, mudah-mudahan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Banser di Depok ini bisa 5.000 sampai 10.000 kira-kira. Dan mudah-mudahan ini juga sebagai kelanjutan nanti dari acara ini kalau tidak salah 3 hari. Ya. Oleh karena itu saya mohon kepada Buya untuk memberikan sambutan dan sekaligus untuk menandatangani prasasti peresmian berdirinya STY Nahdlatul Ulama Arido ini. Ini mudah-mudahan dengan goretan tangan Abuya ini semangat kami di sini akan bertambah dari 100% menjadi 1.000 mungkin 10.000% ke depan. Saya rasa inilah barangkali yang ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan pada Ketua Yayasan Pembangunan Arido yang telah menyampaikan sambutan yang begitu luas dan begitu manfaat sekali doanya untuk kita sekalian, yang nanti ada beberapa kegiatan yang masih berlanjut yakni di Latsar Banser. Untuk selanjutnya meningkat acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus nasihat dan motivatornya yang kami harapkan akan disampaikan oleh Profesor Dr. K. Haji Said Akil Syiroj MA selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. سادة العلماء والمشايخ والأساتذة أصحاب المعاهد أصحاب الطرق الصوفية حضرات المستشارين yang saya hormati sahibul yayasan, sahibul majlis Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Bukhari Athallahu baqa'ah Dukhran dan wali ummah, Pak Yuyun Wirasaputra, Mustasyar PCNU Kota Depok. Kalau mau maju lagi saya doakan. Amin. Tapi sekali maju harus menang. Al-Mukarram Kiai Haji Burhanuddin Marzuki juga Mustasyar PCNU Kota Depok, dan Kiai Haji Syabuddin Ahmad Rais Syuriah, Mas Ahmad Solehan Ketua Tanfidiyah, dan Kiai Haji Asnawi SAG Kepala Kemenak Kota, Ketua Yayasan, Ketua Sekolah Tinggi Mas Fathuri Ahmad, calon doktor, calon kiai juga, Ketua Ansor Jawa Barat, sehat apa saya? Dengan seluruh jajarannya, PCNU Bogor, Dr. Ramdhani dan rombongannya, Muslimat Fatayat, Ansor Bagan Nusa, Perguru Syarqul Musi, ISNU, Hibnu PPNU, Jamiatul Qur'an Hufad, Jamiatul Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, Sadati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumalani, Abnai wa Banati ayuhal hudur, pejabat pemerintah yang hadir dari kepolisian, dari kantor wali kota, Kemenak, yang saya hormati.
ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah 15 abad yang lalu, keadaan bangsa Arab, kata Al-Quran, bukan kata saya, dikira saya anti Habib nanti. Kata Al-Quran, bangsa Arab itu dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf. Dari sisi agama dolalim mubin, sesat sakpol-pole. Oh, bahasa Sunda apa itu? Sesat sesat-sesatnya. Ya, orang Arab itu bodoh dan sesat. Ketika Nabi Muhammad diutus, yang menegaskan ini Al-Quran, bukan saya. Sanas Abdi. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Surat Jumu'ah. Jangan bilang Jum'ah. Ini hari apa ini? Jumu'ah. Kalau mau bahasa Arab bener tapi kalau bahasa Arab condet ya silakan berbeda. Kalau bahasa Arab bener Jumu'ah, bukan Jum'ah. Surat ini namanya surat Jumu'ah. Nah, pertama kali langkahnya Nabi Muhammad membangun masyarakat yang jahiliyah seperti tadi itu, yatlu alaihim ayat. Para sahabat Nabi harus bisa baca Quran dengan benar. STINU dari pengurusnya, dari yayasannya, sampai dosen-dosennya dan sekretariatnya dan mahasiswanya harus bisa baca Quran dengan benar. Pengurus NU, Mustasyar, Suriyah, Tafidiyah, Akwan, Ansor, Banser, Paganusa, Muslimat, semua harus bisa yatlu alaihim ayat. Itu pertama kali pengkaderan Nabi Muhammad mengkader para sahabat. Sangat menjijikkan kalau ada aktivis Islam begitu dari Al-Quran prendang-prendong, kafiru kufran, menjijikkan itu. Atas nama ulama, kalau atas nama tukang beca gak apa-apa. Atas nama ijtima'ul ulama, nggak usah ijtima' lah, jima'ul ulama aja lah. Nah, Sayyidina Umar mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab masuk Islam. Sayyidina Umar mendengar adiknya Fatimah masuk Islam, lari mencari adiknya, dobrak pintunya, lagi baca Quran Fatimahnya ini. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtat thara. Mendengar ayat itu dibaca, Sayyidina Umar yang tadinya mau marah sama adiknya lemes. Quran diturunkan bukan untuk membuat kamu celaka, tapi membuat kamu menjadi benar. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Quran itu kan bukan untuk menjadikan kamu celaka. Diturunkan dari Tuhan yang menguasai alam semesta. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Paham kan? Lemes Sayyidina Umar masuk Islam dengan mendengar baca Quran. Prabu Siliwangi mendengar ada agama baru tahun 1410 yang diajarkan oleh seorang ulama dari Cina namanya Hasanuddin, terkenal dengan Syekh Kuro karena qori, baca Qurannya enak, diringas dengklok. Dari selatan berangkat Prabu Siliwangi, saya bunuh itu. Agama apa ini? Sampai di sana muridnya namanya Subang Larang lagi baca Quran, kutilang
kuning, tinggi, langsing. Subang Latang ini anaknya putrinya Ki Gede Tapa dari Cirebon. Hati-hati dengan orang Cirebon. Bapaknya dari Cirebon, Ki Gede Tapa namanya. Ya, Prabu Siliwangi yang mau membunuh Pak Haji Kuro ini klepek-klepek langsung lamar, jatuh cinta. Untuk saya saja Pak Kiai, ya udah kamu masuk Islam, masuk Islam. Ada mas kawinnya apa? Saya cari di pasar lintang, kerti, tasbih. Saya cari, nggak ada di sini di Arab. Udah saya terbang ke sana. Keluar dari rumah, hong, biasa terbang, bilang hong itu. Nggak macet, nggak bisa terbang. Sekali lagi, hong, macet. Sekali lagi, hong, nggak efektif. Kata Syekh Kuro, kalau mau terbang, bismillah dulu, baru hong. Ya baca bismillahirrahmanirrahim, hong, terbang ceritanya. Tidak lama pulang bawa tasbih. Terjadilah pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan muslimah namanya Subang Larang. Maka nanti akan punya putra namanya Sunan Rahmat Suci alias Prabu Kian Santang yang kuburannya di Garut, alias Ki Galantrang alias Ki Setra yang mengislamkan Jawa Barat, membubarkan Pajajaran kecuali Patih Pucukumun dengan suku Baduy di Maliping, tetap agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan. Semua Islam semua Jawa Barat. Dengan sebab perkawinannya Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Jadi Islam tersebar di Jawa Barat ini bukan karena takbir, bukan karena teror. Gak ada takbir, gak ada. Hanya karena kutilan. Jadi penting juga buku Islam penting. Kalau kata orang Arab ini syairnya bu. Haifa mukbilatan azza mudbiratan la yushtaka qisarun minha wala qulu tuhmun muqalladuha fahmun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafdilu. Dipandang dari depan seksi, dilihat dari belakang pantatnya indah. Begitu terjemahnya begitu, ini saya cuma menerjemahkan. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. La yushtaka qisarun minha wala ulu. Dhuhmun muqalladuha, lehernya montok. Wahfahmun muqayyaduha, panggelangan tangannya gemuk. Ya Allah. Fi khalqiha an banatil fahli tafdilu, mengungguli itu apa? Melebihi daripada perempuan-perempuan bangsawan pun. Luar biasa. Ini Depok apa ya? Saya belum melihat belum lihat kutilan. Nah, semua harus bisa baca Quran. Saya punya guru, pembimbing saya namanya Syekh Abdul Aziz Ubay, Profesor Doktor dari Mesir. Berangkat ke Perancis naik kapal laut 4 hari 4 malam. Setiap maghrib di atas kapal sholat mengimami bagi yang penumpang Islam. Setelah sholat ceramah ada yang mendengarkan penumpang dari Perancis. Selesai ceramah kata orang Perancis suami istri, dari ceramahmu tadi bahasa Arab saya nggak ngerti, saya nggak paham. Tapi di antara omongan kamu ada ungkapan yang bukan dari kamu. Paham nggak? Pidatonya bahasa Arab, tapi di antara pidatonya itu ada redaksi, ada ungkapan bukan bahasamu. Itu apa itu? Itulah Al-Quran. Masuk Islam orang Perancis yang naik kapal laut itu. 2 orang suami istri masuk Islam. Mendengar ceramahnya Syekh Abdul Aziz Ubay, di tengah-tengah ceramah ada dari Al-Quran, dia merasa ini bukan omongannya, kelihatan. Kalau saya orang Depok gak kerasa ya, mbuh kan, ternyahok lah, nyahotei. Nah, kalau sudah ini singkat saja nih, kalau gak singkat 2 tahun, ini bisa jadi disertasi nih. Kalau belum ilmu baca Quran, qiraat sab'ah, tajwid, idgham, idhar, iqlab, ikhfa, utumihunna, bilahunna, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, qur'alah, qur'an. Berapa tahun ini sudah? Qiraat sab'ah. Kalau sudah bisa baca Quran,
Rasulullah meningkatkan pendidikan pada sahabatnya. Wa yuzakihim apa? Nih, banser nih, terutama yang muda-muda. Apa? Nabi Muhammad membentuk karakter para sahabatnya. Sahabat Nabi keren, berwibawa, berkepribadian, punya jati diri, mampu mengenal orang lain, mampu mewarnai orang lain, mampu dialog, mampu tawar-menawar, mampu menawarkan sesuatu, gak pernah kalah. Bukan kalah perang saja, gak pernah kalah dialog. Itu punya karakter namanya, punya prinsip, gak takut diancam dan gak mudah geser dari prinsip karena rayuan atau karena uang. Dan punya karakter. Ansor punya karakter begitu nggak? Saya mau gak jawab. Punya karakter begitu nggak? Betul? Waktu saya menentang sekolah 5 hari, ada yang datang katanya Menteri Pendidikan mau ke rumah bawa oleh-oleh. Enggak. Berapa itu satu tas? Enggak. Kalau satu kontainer mau saya. Saya tolak. Oleh satu tas saya punya satu tas. Jatah isinya 10.000 apa punya lah. 10.000 satu tas ya paling-paling 100 juta saya punya lah. Gitu sekali-kali gitu bangsa. Yang namanya borong yang diamplop berjalan geser aja. Amplop putih lagi. Kalau coklat gak apa-apa. Baru diancam dikit sudah takut. Nabi Muhammad memberi contoh kepada para sahabatnya. Wallahi law wad'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku untuk saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Hatta ahlika dunah. Siapa Ansor jam gini siapa? Ancaman di tangan kanan, rayuan di tangan kiri, siap? Kalau cocok ya nggak apa-apa sih. Taruh-taruhnya cocok ya nggak apa-apa sih. Nih, singkat saja ya. Setiap manusia, kita ini semua, saya semua, punya hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu ada 2. Ghadabiyah, interest, syahwatiyah, hasrat. Ghadabiyah apa? Bukan hanya marah, tapi saya harus jadi ketua PBN, saya jadi wakil presiden, Maruf, saya harus jadi bupati, wali kota. Kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, maka bukan hawa nafsu ghadabiyah, bukan ambisius, tapi himmah. Apa? Himmah. Paham tuh? Saya jadi bupati, tapi niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya himmah, bukan ambisius. Mau sudah orang tua masih tinggal makinya saja ambisi banget, nggak ngerti dia. Nggak ngerti yang ngomongin nggak ngerti. Kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, bukan ambisi namanya himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun khairu ruslillahi kullihimi, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammad thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang berdiri tegak, qaimun lillah, karena Allah, tu himamin, himahnya besar. Enggak melempem gitu kan, melempem gitu nyatanya. Nabi Muhammad himahnya besar, Wali Songo himahnya besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali himahnya besar, Hashim, Wahab, Bisri himahnya besar, Pak Bukhari mudah-mudahan besar. Ya buktinya punya Aridon, dapat take over dari apa namanya nanti? Nah itu dia punya himmah itu namanya, bagus sekali. Bukan ambisi, bukan. Bangga. Maka sudah saatnya tahun 24 harus lebih meningkat lagi, bukan hanya wapres. Jangan kira saya bukan, tidak harus saya, tidak. Dikira saya entah.
panjang umur apa kapan udah 66 tahun kayak gitu, 67. Kita lagi mati sudah. Bupati harus NU, gubernur harus NU, menteri harus NU, paling kepala Kemenang harus NU. Kalau dari pegang NU salah semua nanti. Agama dia. Nah, yang kedua, nah sudah, saya tambahin. Kalau ada pesantren atau NU, dulunya pesan besar, kiainya macan, pengurus NU di dia tadinya apa? Macan, singa, harimau. Sekarang kok lemes gitu, sepi, padum. Itu namanya macannya sudah jadi monyet. Pesantren besar, kiai besar-besar, tokoh besar, pahlawan besar. Sekarang kok cucunya lemes gitu, lemah gitu. Namanya macannya sudah jadi. Wa syarrul alamin dawu khamuli idza fakhartahum dakarul jududa. Sejelek-jelek manusia hanya membanggakan judud. Kakek saya hebat, nenek saya tuh, saya itu orang hebat, mbah-mbah saya orang besar, berpengaruh, berjasa besar. Ente gombal itu lap. Ya kalau lapnya meja macam ini, lapnya WC. Model fotonya gini. Hanya bisa bangga kakek saya, mbah saya, bapak saya. Ente apa? Gombal itu lap tuh. Ya kalau lapnya meja, lapnya Masya Allah. Banyak turunan kiai besar, turunan ulama besar, dia sendiri buta huruf dalam arti tanda petik lah, dia sendiri tidak bisa mengganti ayahnya atau kakeknya. Nah, sebaik-baik orang, apalagi sebaik-baik orang, wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang, kakeknya orang besar, saya pun membangun kebesaran. Hebat. Saya Sunan apalah? Sunan Pangeran Pangeran Depok nih, orang Depok. Saya pun besar. Ayo dapalin. Ini saja, ini bagus nih, ini saja lah. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang, bapaknya orang besar, leluhurnya orang besar, dia pun membangun kebesaran. Nah, kalau sudah kakeknya besar, dia tidak. Idza marjahlu khuyma fi biladi ra'aita usudaha musikhat uruda. Kalau kakeknya orang besar, dianya bodoh, itu berarti macannya sudah jadi monyet. Ra'aita usudaha musikhat uruda. Kelihatannya kok memper gitu ya? Yang berjasa terhadap saya, ayah saya. Ayah saya hanya pol mentok Rois Syuriah cabang Cirebon, jadi pengurus PIL aja enggak. Paling-paling dikenal Cirebon, Indramayu lah, kenal Kuningan, Majalengka tahu lah. Brebes dengan ayah saya pesan kempet. Punya anak jadi ketua PBNU. Ayo siapa yang hebat? Ayah dong. Saya belum tentu bisa punya anak jadi ketua PBNU. Amin kan? Ini ayahnya nggak nyangka jadi ketua Ansor Jawa Barat, bapaknya ini. Yang hebat siapa namanya? Bapaknya. Dia sendiri belum tentu punya anak jadi ketua Ansor Jawa Barat. Yang mudah-mudahan lebih lah. Dan malah ketua umum yang mudah-mudahan. Berarti yang hebat bapak. Ayah saya kiai kecil, kiai Cirebon, jadi pengurus wilayah aja belum, nggak pernah. Wilayah aja nggak naik ke wilayah, ke cabang situ, mandek situ. Punya anak ketua umum yang hebat ayah saya, bukan saya.
Saya belum tentu punya anak seperti saya. Paham betul? Jadi sekali lagi himmah harus besar. Besar nggak himmah kita? Jangan kalah. Gitu. Hanya cuma, Barca cuma jadi ngatur parkir keamanan. Ada rame-rame gini ngatur parkir. Jangan hanya gitu. Siap bernego, siap diskusi, siap dialog, siap menawarkan konsep. Gitu. Jangan cuma jadi tukang parkir, satpam. Ya satpamnya penting juga sih. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Nafsu apa? Saya harus kaya. Syahwatiyah maknanya kenyamanan, kenikmatan. Kaya, banyak uang, banyak mobil, banyak duit, banyak rumah, banyak kebun, banyak perusahaan, banyak pabrik, banyak. Setuju. Kalau itu namanya nafsu syahwatiyah namanya. Kalau niatnya baik, caranya benar baik, tujuannya baik, bukan nafsu syahwatiyah namanya, tapi namanya azimah. Apa? Azimah. Saya harus kaya. Sayyidina Abu Bakar kaya, hartanya habis untuk perjuangan. Sayyidina Utsman kaya, datang barang dagangan 700 onta. Kalau kita sekarang ya 700 kol diselah, disedekahkan, tidak dijual. Masya Allah, itu namanya orang kaya yang berkah. Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas kaya raya. Ada Sa'd bin Abi Waqqas diwakafkan, disedekahkan sepertiga. Tadinya mau diwakafkan semuanya, Nabi melarang. Dia melarang, yang kamu hibahkan sepertiga saja. Waktu itu katir, sepertiga udah banyak. Waktu saya Abi Waqqas mau menghibahkan semua hartanya untuk perjuangan, jangan, sepertiga saja sangat, kata Nabi Muhammad. Abdullah bin Auf kaya, nggak miskin seperti aja kok, insya Allah. Kelihatannya mustahikin zakat. Dan asnafit amaniyah gitu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang melarat. Quran itu di'afan, harus kaya. Orang kaya Indonesia nomor 1, Budi Hartono Jarum. Uangnya 35 miliar dolar. 1 miliar 14 triliun kali 35, itu mendewe. Nomor 2 Sinar Mas, 18 miliar dolar. Nomor 6 baru orang Islam, Khairul Tanjung. Kesini pun bukan Islam lagi nanti. Ini bukan berarti saya ngompor-ngompori diskriminasi, tidak. Ini bukti fakta. Nggak ada orang ilmu kaya. Pada Qurannya mengatakan, jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang di'afan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Harus kaya. Cari kekayaan, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, azimah namanya. Bukan ubud dunia, bukan rakus, bukan tamak, bukan. Orang tua kalau nasihatin begini, nggak usah pinter, asal manfaat. Salah. Yang benar, pinter dan manfaat. Paham nggak? Nggak usah pinter, nggak usah pandai-pandai, nggak usah dokter lah, asal manfaat, berguna. Ya salah itu. Yang benar, dokter, manfaat, dan manfaat. Ada apa? Kalau kita dokter, manfaatnya besar. Kalau hanya satu, manfaatnya satu kecamatan balik. Kan gitu. Nggak usah kaya asal berkah. Salah. Yang benar, kaya yang berkah. Anda tidak kaya tapi berkah, nyumbang 500.000, 1 juta, itu kaya dan berkah. Tidak kaya dan berkah. Kaya, berkah, 1 miliar nyumbangnya. Paham betul? Jadi penting mana? Kaya berkah atau kaya gak usah berkah? Gak usah kaya berkah atau kaya dan berkah? Gak boleh lemah. Harus semangat. Harus kita kuasai. Gitu. Gak boleh miskin. Jangan miskin, jangan larat. Jadi miskin, bukan jadi mustahikin.
Gak usah muter-muter proposal. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj, ada orang bangun dari kuburan, tinggi besar, dagingnya apa dagingnya apa? Gak ada. Nabi tanya pada malaikat Jibril, sahabat siapa itu? Kok tinggi dan ganda dia? Oh, itu umat antum, umat anda yang rajin muter-muter bawa proposal. Ya bahasanya bukan proposal, yang rajin minta-minta. Ada di kitabnya ada itu. Kathir tasawul, kathir soal, minta-minta. Nanti bangun dari kuburan, gak ini, gak ada dagingnya nih kali. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi aini sawiri siwaruha wa taswaru fi ainil azimil azaimu. Harus kita kuasai dunia ini dengan azimah yang besar. Paham? Jadi kalau kita jadi konglomerat dengan baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya azim. Nah, kalau kita jadi pejabat tapi cara baik, tujuannya baik, niatnya baik, namanya himmah. Bukan ambisius. Yang konglomerat kalau baik bukan rakus, bukan tamak. NU tidak anti konglomerat, tapi konglomerat harus nyangking, menggandeng, bermitra dengan kelas menengah. Jangan anggap kelas menengah itu jomos. Kelas menengah harus gandeng kelas kecil. Kelas kecil harus membuka lapangan kerja buruh, nelayan, petani. Itu namanya sehat begitu ekonomi itu. Bukan. Oh, sinar pasti kaya raya dirapuk aja nih. Nanti malah orang miskin tambah satu nanti. Udah ini miskin tambah sinar mas miskin. Wah, ini hari tamu ini kaya ini. Atau Budi Jarum kaya, ayo dirampok aja, dimiskinkan saja, dijarah, rampok. Berarti nanti orang miskinnya tambah. Antum sudah miskin nih, berapa 200 nih, tambah Jarum. Gak begitu caranya. Jarum harus menggandeng kelas menengah menggandeng kelas kecil menggandeng buruh, nelayan, tenaga kerja. Itu yang benar. Nah, kalau sudah namanya tazkiyatun nafas. Apa namanya? Kita punya semangat. Baca Quran, semangat. Sudah beres, Nabi melompat lagi. Wa yu'allimuhumul kitab. Nabi membimbing sahabat agar berilmu pengetahuan, punya skill, profesional. Tidak ada kitab suci yang mendorong umatnya agar pintar hanya Quran. Gak ada. Coba dengarkan ayat ini. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan masuk ke wilayah yang kamu tidak ngerti. Coba Quran itu. Kamu jangan bicara agama kalau bukan ahlinya. Kamu jangan bicara ekonomi kalau bukan ahlinya. Kamu jangan bicara politik kalau bukan ahlinya. Kamu jangan bicara teknologi kalau bukan ahlinya. Kamu jangan bicara ulama kalau mau aja nggak pernah. Saya nggak berani bicara teknologi. Saya nggak berani bicara ekonomi. Kalau ekonomi Pak Marsudi itu, Mas Disuhun, itu dokter ekonomi itu, pakai ketua BPN. Hukum kalau bikin, ya apalagi politik, sekjen tuh, Faisal, Hilmi. Kalau agama ya barangkali saya siap. Saya nggak pernah masuk ke wilayah saya nggak ngerti. Quran itu, artinya apa? Kamu umat Islam harus profesional. Paham betul? Yang agama silahkan, yang teknokrat, yang ahli hukum, yang kedokteran, ayo silahkan. Dokter pertama di dunia ini orang Islam, Abu Bakar Razi, bukunya Al-Hawi. Yang menggagas matematik Jabir bin Hayyan Al-Azdi, lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Jabir, ilmunya dinamakan Al-Jabar. Yang menggagas navigasi mana barat, mana timur, Ahmad bin Majid. Vasco da Gama dari Portugis melancong mengitari benua Afrika sampai ke India Barat menggunakan alat navigasi
bikinan orang Islam. Yang menggagas menyelidiki ruang angkasa Abdul bin Hawqal, yang meneliti tentang pertanian Abdul Ghani An-Nabulsi, yang pertama kali bikin peta bumi Abdullah Al-Idrisi, yang pertama kali menciptakan kacamata Hasan Ibn Haytham, yang pertama kali menggagas organ Al-Farabi, yang pertama kali mencoba terbang Abbas bin Farnas. Paham betul? Yu'allimul kitab. Orang jadi ulama, ya Allah, ini yang ulama itu tadi yang bukan ilmu agama, ini ulama. Minimal. Rasyurian. Paham usul fikih. Ayat Quran ada berapa macam? Muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, qayyadah, ammah, khassah, majazi, hakiki, majazi, nasikhah, mansukhah. Quran. Hadisnya mutawatir, masyhur, aziz, ahad, sahih, hasan, dhaif, maqtu', muqatta', mauquf, mu'allal, mursal, mu'an'an. Harus bisa itu. Terus syuriah itu. Kalau lagi jangan bicara ulama, bukan ulama kalau nggak paham ini. Ijma' qauli, ijma' sukuti, kiasnya, kias aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Harus paham itu. Kalau nggak jangan coba-coba jadi pengurus NU. Terutama PB terutama. Nggak paham itu jangan maju di muktamar. Sangat bahaya kalau orang hanya pakai gamis dan sorban langsung dianggap ulama. Sangat bahaya, very dangerous. Tenang, serius. Ya, seumpama saya baca buku kedokteran, baca sendiri. Ya, selesai baca buku kedokteran, saya pasang plang. Dokter, saya akhir terima praktek jam 8 sampai jam 10. Benar nggak itu? Baca buku hukum sudah satu buku saya sudah baca, training ikut training sebulan hukum, langsung buka praktek advokat pengacara. Saya akhir itu, benar nggak? Salah. Sama saja ente yang belum pernah ngaji tafsir asbabun nuzul, belum madaniyah makkiyah, belum masyakil Quran, belum tasyabihat ayat Al-Quran, belum balaghahnya, ma'ani, bayan, badi', belum. Ya Allah, kalau itu jangan ulama. Istima' lagi. Jima' yang saya kira. Belum nahwu, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, ismu kana, khobaru inna, maf'ul, maf'ul mutlaq, maf'ul lah, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, mubtada, masya Allah, dikira jadi ulama gampang apa? Ya. Kalau sudah pintar nih kata Al-Quran, Nabi Muhammad nih, sahabat sudah berilmu, belum cukup belum? Udah profesor, doktor, cukup belum? Wal hikmah, coba. Wa yu'allimuhumul kitaba wal wisdom. Apa hikmah itu? Hikmah adalah nurun yaqdifuhu Allah ala qalbi man yasha. Direct illumination from Allah. Pencerahan langsung dari Allah kepada hatinya siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa diberi hikmah oleh Allah mendapatkan segalanya. Sikapnya tenang tapi berwibawa, ucapannya berpengaruh dan menghasilkan kesimpulan atau menghasilkan hasil yang baik. Senyumnya menarik simpati, tutur katanya bisa mempengaruhi orang lain. Dia punya hikmah itu. Wali-wali songo punya hikmah semua itu, bukan hanya ilmu. Gus Dur itu orang punya hikmah itu. Masih dalam keadaan sakit sudah mengatakan, mengko aku jadi presiden. Yang mendengarkan saya, Pak Muhaimin, Syaifullah Yusuf, mantan Menteri Koperasi Sakra Berdaya, Pak Wisnu pengusaha yang sekarang jadi Ketua Golkar Jawa Tengah, itu di kamar itu, Gus Dur lagi tiduran, masih sakit dalam keadaan masih plaster ini, tiba-tiba duduk, mengko aku jadi presiden. Kita yang orang lima ini kaget, Gus Dur udah konslet ini, udah gak waras Gus Dur ini. Dari mana itu? Direct illumination, mubashir. An-nur mubashir, yaqdifullah ala qalbi man yasha.
selesai jadi presiden, udah gak jadi presiden, pagi-pagi jogging, mampir ke rumah saya, minta minum, saya bukakan AC, ada saksinya, saya ngomongin saksinya nih, Ulil Absor saksinya, bukan Ulil yang itu, Ulil sekarang sekretaris PBNU salah sekretaris, Dr. Ulil. Tidur, ngorok, dengkur, Gus Dur. Habis olahraga, AC, minum, tiba-tiba bangun 20 menit, bangun. Kang Said, bahasa Jawa sih, nanti kalau sampean umur 56 jadi ketua umum PBNU. Persis saya di Makassar, umur saya 56, sekarang saya 66 umur saya. Dari mana itu? Dari mana Gus bisa ngomong gitu? Dari buku, dari majelis taklim, dari tabligh akbar. Jawab dari mana? Nurun yaktifu, cahaya, daerah iluminasi namanya. Bukan dari tabligh akbar, bukan dari majelis taklim, bukan dari takbir, bukan. Paham betul? Yes. Semua wali songo dakwahnya pakai hikmah. Contoh, ini contoh saja nih, jangan panjang-panjang, contoh aja. Orang Jawa Hindu itu kastanya 5, Brahma, Satria, apa? Sudra, Varya, Waisa. Ada lagi yang paling rendah gak punya nama, seperti sampah aja kan? Orang Hindu tidak boleh baca Quran kecuali baca kitab suci kecuali Brahma. Yang lain nggak boleh. Kita nggak boleh baca kitab suci nih. Ikut saja agama nggak usah ngerti agama, ikut saja. Islam datang, semua orang harus bisa baca Quran, minimal Al-Fatihah harus bisa. Sudra Varya Waisa ini kita ini tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun naon abdi ya, nggak boleh. Ingsun aja ingsun. Kalau kita ini kaulo alit, bahasa Jawa ini kaulo alit, jomos kecil. Sampean dalam, apa sampean dalam itu? Aku ini adalah debu yang ada di kakimu. Kalau salaman dengan raja, nggak boleh tangan, dengkul yang dicium. Tahu nggak? Ngerti nggak? Orang kecil selalu raja, dengkul yang dicium. Gak boleh tangan, terlalu tinggi tangan. Para wali datang ngajari nawaitul wudu'a, niat sopo ingsun, usolli fardhod duhri, niat sholat sopo ingsun, nawaitu soma godin, niat puasa sopo. Itu orang Jawa kaget, seumur-umur gak bakal bisa ngomong ingsun kecuali masuk Islam. Kalau gak masuk Islam, sampai kiamat kurang 2 hari gak bisa ngomong ingsun. Takut polisi kalau ngomong ingsun. Itulah akhirnya waraitan nasayatuluna fi dinillahi afwaja. Orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam karena ingin ngomong ingsun. Sepele banget masalahnya, ingin ngomong ingsun. Merasa diwongke, merasa mendapat kehormatan. Oh sahabat dengan raja, ingsun. Nawaitul wudu'anya ingsun, ambil air wudhu. Oh sahabat dengan raja, bisa ngomong ingsun. Paham gak? Itu namanya bilhid. Banyak, contoh banyak, tapi yang paling puncak, di puncaknya ini. Puncaknya hikmah yang ada di kiai-kiai itu. Apa? Kiai Hasyim Asy'ari tahun 1617 masih ada khilafah Turki. Dunia Islam masih dipimpin oleh khalifah. Satu orang pemimpin khalifah di Turki sana. Hasyim Asy'ari sudah tahu nanti khilafah akan bubar. Kalau khilafah bubar, kita akan berdiri sendiri-sendiri. Kalau itu nanti jangan sampai di Jawa ini, belum ada Indonesia, Jawa. Di Jawa ini menjadi masyarakat yang sekuler. Maka cepat-cepat Hasyim Asy'ari punya jargon yang tepat. Hubbul waton minal nasionalisme bagian dari iman. Terjemahnya gitu, jangan cuma cinta tanah air. Nasionalisme bagian dari Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Ya Allah, Kiai Timur Tengah nggak ada itu. Percaya sama saya. Di Timur Tengah yang nasionalis bukan ulama. Hafid Asad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Jamal Nasir, Ja'far Numeri, Habibur Rahman, Harun Muhammad. Nasionalis tuh sekuler.
partai banget partainya, bukan aktivis Islam. Ya agamanya Islam, tapi bukan aktivis Islam. Yang aktivis Islam tidak nasionalis. Said Qutb, Muhammad Qutb, Al-Ashmawi, Zaki Muhaddis, Yusuf Qaradawi, Said Sabiq, Hasan Hudaybi, Omar Tinsani, Said Hawa. Paham tak? Ini ulama, ini bukan nasionalis. Di Indonesia, Hasyim Asy'ari, ulama nasionalis. Nasionalis antara agama dan politik kenegaraan sudah selesai. Sudah tidak bisa lagi dipertentangkan. Anda Indonesia harus beragama, Anda beragama harus beragama Indonesia. Paham tak? Di puncaknya Islam Nusantara. Puncaknya Islam Nusantara cuma dari hubbul watan iman. Khilafah bubar. Kita sudah punya hubbul watan iman. Di Timur Tengah, Afghanistan 40 tahun perang saudara, 100% Muslim, 99% madhab Hanafi, Tarekat Naqsyabandiyah, 1% Syiah. Hancur-hancuran perang saudara. Sudah 40 tahun, lebih mana? Irak sudah 1,5 juta, 1,5 juta orang mati di Irak. Siapa yang melakukan? Untuk apa tujuannya? Sudah gak jelas. Sudah gak jelas. Bom meledak di jalan, di pasar, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Siapa itu pelakunya? Untuk apa itu tujuannya? Gak jelas. Di Suriah sudah 500.000. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama besar, ulama sepuh, ahli tafsir, lagi ngajar, boleh kampanye bukan? Lagi 01 bukan. Lagi ngaji. Dibom, mati. Siapa yang ngebom? Gak jelas. Di Suriah ada ISIS, Al-Qaeda, Jamaat Nasrah, Ahrar Syam, Wahabi, Salafi, kumpul semua di Suriah. Syiah, sosialis, komunis, ada semuanya. Sekarang ini baru mulai Sudan dan Aljazair. Mesir sering ada bom. Libya antara Tripoli sebelah barat dan Benghazi, Libya timur sering tempur. Di kita walaupun panas kayak apa, kemarin pilpres panas sekali kan, sekarang sudah dingin belum? Kenapa? Karena kita punya hubbul watan iman. Ya kita ini satu bangsa, kita ini sudah saudara. Hubbul watan iman. Kemarin pilpres kayak gitu panasnya, hampir pecah, kira-kira itu hampir pecah lah, paten-patenan, bunuh-bunuhan, caci maki. Sekarang udah kita saudara. Hubbul watan iman. Siapa itu yang punya jargon ini siapa? Hasyim Asy'ari. Itu sumbangan NU dengan konsep hubbul watan iman merupakan sumbangan paling besar yang harus kita lestarikan, harus kita jaga. Tahun 36 Utara Banjarmasin, NU keputusannya Indonesia adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Negara yang damai, Darussalam. Itu bahasa Kiai. Kalau bahasa kita sekolah, nation state, negara kebangsaan, muatonah, citizenship, bukan negara agama, bukan negara suku. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoroco, Sambelun, Subud, Kapitayan, Kaharingan. Bukan. Tapi agama negara Indonesia. Itu istilahnya para Nahdlatul Ulama. Paham tuh? Fatwa Hasyim Asy'ari ketika nikah datang, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati membela negaranya, mati syahid. Ketika menghadapi perang 10 November di Surabaya, barang siapa mati bela negara, bukan bela agama, bela negara, mati. Barang siapa waman khana li watanihi halalun damuh walam yakun kafiran. Barang siapa berkhianat kepada negaranya harus dibunuh, tapi nggak kafir, nggak boleh mengkafirkan. Orang Islam anaknya Belanda, orang Islam anaknya Jepang, kafir. Boleh dibunuh, tapi nggak kafir. Urusan kafir apa enggak Allah yang tahu. Itu Hasyim Asy'ari. Sampai-sampai mengatakan seperti ini, itulah Islam Nusantara. Apakah keadaan sudah tenang seperti ini, sudah punya prinsip seperti ini, mau kita rubah? Mau kita rubah? Supaya seperti Timur Tengah itu.
supaya kita saling bunuh-membunuh. Di Irak pernah terjadi sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, sebagian jamaah pulangnya pergi ke arah selatan, sebagian pergi ke arah utara. Sama-sama sholat Jumat. Jam 2 perang. Tadi sholat bareng tadi. Karena tidak punya hubbul waton minati. Dan yang bunuh-bunuhan di sana itu bukan beda agama, bukan beda pribumi atau non pribumi, bukan. Kalau perangnya antara pribumi non pribumi agak pantas lah ya, agak pantas lah. Sama-sama asli Irak, asli Afghanistan, asli Suriah peperang. Sama-sama Islam Sunni perang. Apa mau di kita seperti itu? Maka Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Sudah? Tidak boleh diganggu. Apakah NU menganggap bahwa khilafah itu bukan Islam? Khilafah Islami, kerajaan Islami, kesultanan Islami, republik ya Islami, Pancasila Islami. Mana Pancasila bertentangan dengan Islam? Mana? Sila mana bertentangan dengan Islam? Persatuan, demokrasi, musyawarah, keadilan sosial, apalagi Tuhan apalagi. Mana kemanusiaan? Mana yang bertentangan dengan Islam? Keadilan. Semua Islami. Hanya di kita sudah perjanjian dulu, kita negara nasional, bukan negara Islam. Sudah kesepakatan. Alaikum bil jamaah wa man syadda finnar. Ikutilah mayoritas, dan siapa menyimpang mayoritas syadda finnar, celaka hidupnya. Itu hadis itu. Alaikum bil jamaah wa man syadda finnar. Nah, jamaah mayoritas ini menerima negaranya kita berdasarkan Pancasila. Jadi republik ya Islam, ya Islami, khilafah ya Islami. Kerajaan Saudi Arabia, ayo, saya beri katakan, Saudi Arabia, Habib Rompa itu nggak Islami itu, saya beri katakan. Kerajaan ya Islami. Keamiran, tuh Amir Kuwait itu nggak Islam itu, Rompa itu, ya. Kuwait ya Islami, keamir. Sultan, kesultanan, ayo saya beri ngomong. Semuanya asal untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, kebersamaan sudah termasuk mabadi Islami. Gitu ya. Mudah-mudahan sekolah tinggi ekonomi Islam NU Ar-Ridho betul-betul mendapat ridho Allah. Betul-betul mendapatkan kekuatan lahir batin minallah, dan selamat kepada Ansor yang akan membuka latihan dasar ya, latihan dasar. Berapa hari? 3 hari? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pencerahan, kekuatan, taufik hidayah, Allahu bastah, kekuatan dan kesejahteraan, bastah, dan punya kemudahan semuanya. Manfaat di dunia wal akhirah. Syukran, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nanti ada peresmian dan didampingi oleh Ketua Yayasan Pembangunan Ar-Ridho